Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Zulfikar yang akan menjadi moderator di diskusi sesi kedua malam ini. Insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran di era Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersama pemateri kita yang bernama Mas Revan Ramadan. Ya, alhamdulillah sudah berada di samping saya di saat malam ini. Gimana Mas? Kemarin kan kita sudah membahas Al-Quran era Mekah ya Mas. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Ini berarti sekarang kita masuk ke sesi keduanya ya Mas. Sesi kedua di Al-Quran era Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sebelumnya nih Mas, saya mau tanya. Jadi Al-Quran itu setelah Al-Quran diturunkan di era Mekah dan Madinah, itu ternyata apakah ada perjuangan lagi Mas untuk membukukan atau untuk mengupayakan agar Al-Quran ini tetap terjaga pasca Rasulullah itu wafat Mas? Itu. Jadi di zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, setelah masa perkembangan Al-Quran itu lewat Mekah, di era Mekah, kemudian juga di Madinah, dan setelah itu juga ada perkembangan Al-Qurannya tersendiri. Nah, jadi ketika sudah selesai gitu, Quran atau wahyu sudah selesai diturunkan di umur Nabi Muhammad yang ke-62 atau 63, antara itu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad wafat, itu yang diangkat sebagai khalifah itu kan Abu Bakar kan, Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian setelah itu muncullah perkara tentang bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan Al-Quran. Jadi mempertahankan Al-Quran seumur hidup. Jadi gimana caranya ke depan ini supaya Al-Quran itu nggak hilang, gitu bahasanya. Kan pada saat itu kondisinya Al-Quran itu tidak ada yang dibuat menjadi mushaf bahasanya. Jadi masih tercerai-berai, ada yang di kulit sapi, ada yang di pelepah kurma, atau nggak ada yang di kertas itu. Itu masih terurai-berai gitu. Jadi kalau misalkan dibilang zamannya Umar bin Khattab, itu zamannya siapa? Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar itu bisa dibilang sebagai fase di mana mushaf-mushaf tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran tersebut itu dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah mushaf gitu. Dan itu dikepalai waktu itu Umar bin Khattab itu khawatir tentang apakah Al-Quran itu bisa bertahan hingga lama, seperti itu. Nah, kemudian melihat kondisi bahwa Al-Quran itu sepertinya harus dipertahankan sampai sepanjang masa, terus kemudian juga para penghafal juga banyak yang meninggal pada saat itu karena peperangan. Nah, dari situ Umar bin Khattab berinisiatif untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah mushaf. Jadi dikumpulkan yang dari yang tadi itu semua menjadi satu, menjadi sebuah mushaf yang dikomandoi. Jadi jadi Abu Bakar itu menunjuk kepada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itu. Nah, kemudian dia menjadi kepala dalam pengumpulan Al-Quran tersebut. Lalu kemudian jadilah mushaf di sana. Jadi pada masa itu jadilah sebuah mushaf. Dan kemudian setelah itu di zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab itu lebih kepada ekspansinya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengajarkan Al-Quran lewat linear negara gitu bahasanya. Jadi antara negara. Jadi gimana caranya supaya Al-Quran ini bisa terajarkan ke negara lainnya gitu. Seperti itu. Kemudian nanti baru muncullah ilmu-ilmu kayak misalkan bacaan yang 7, kayak qiraatus sab'ah gitu, yang itu. Nah, nanti diajarkan lewat sana. Jadi fokus di antara kedua khalifah ini, yang pertama itu Abu Bakar adalah mengumpulkan mushaf, dalam artian memelihara mushaf. Nah, kemudian fokus yang khalifah
Umar bin Khattab itu fokusnya kepada ekspansi, bagaimana cara kita untuk mengajarkan Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran tersebut, seperti itu. Dan kemudian kalau kita masuk agama Islam kan yang pertama kan harus bisa baca ya, bisa baca Quran itu sendiri. Nah kalau misalkan kita nggak bisa baca Quran ya otomatis diajarin. Nah jadi tujuannya itu adalah ekspansi, menggunakan qiraah sabah tadi. Seperti itu. Berarti setelah Rasul wafat itu para sahabat berupaya ya Mas, berupaya agar bagaimana sih ini Quran itu bisa terjaga sampai periode-periode selanjutnya. Yeah. Sama gini Mas, tadi kan disebutkan ada kepala pengumpulan mushaf Al-Quran ya, yang dimana diketuai oleh Zaid bin Sabit. Itu apa yang menjadi alasan Khalifah Abu Bakar itu menunjuk Zaid bin Sabit Mas pada masa itu? Beberapa alasannya itu yang pertama karena Zaid bin Sabit itu adalah seorang pemuda. Dia lebih mempunyai akal yang memadai gitu. Kalau misalkan orang yang sudah tua kan biasanya kan lupa, ingatannya kan sering lupa. Nah itu dia salah satu alasannya kenapa Umar bin Khattab itu memilih Zaid bin Sabit. Itu karena Zaid bin Sabit itu adalah seorang pemuda yang dalam artian beliau itu secara hafalannya itu bagus, dan juga kan karena kan ngumpulin mushaf kan kita juga harus hafal kan Qurannya. Kalau misalkan ngumpulin mushaf tapi kita nggak hafal nanti susah kayaknya. Jadi bisa jadi ketukar gitu ayat ini dengan ayat yang satunya gitu misal bisa jadi. Nah itu salah satunya supaya hafalannya Zaid bin Sabit itu memang kuat seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu karena Zaid bin Sabit itu adalah orang yang cerdas. Beliau itu ya tadi selain beliau hafalannya kuat, beliau juga orang yang cerdas. Dan kemudian yang ketiga itu adalah seorang yang amanah. Jadi Zaid bin Sabit itu adalah seseorang yang amanah seperti itu. Ya itu saja alasannya. Oh, jadi karena Zaid bin Sabit pada masa itu merupakan seorang pemuda ya Mas, yang dimana masih dalam masih pikirannya itu masih fresh dan belum terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang lain. Satu lagi sama alasannya itu ada karena Zaid bin Sabit itu adalah orang yang paling banyak menuliskan ayat Al-Quran ketika zamannya Rasul. Jadi beliau itu yang paling banyak menuliskan ayat-ayat Quran. Gitu. Karena itu makanya beliau itu dipilih sebagai pemimpin untuk mengumpulkan mushaf. Sama ini Mas, tadi kan disebutkan juga ya setelah Zaid bin Sabit terus adanya perkembangan lagi perjuangan dari Khalifah Umar yang dimana untuk menyebarluaskan ekspansi ya Mas, dengan 7 qiraah sabah ya Mas. Ya Allah sekali. Jadi saya jadi tahu Mas, karena gini, saya itu pun juga dalam pengertian qiraah sabah pun nggak semuanya tahu Mas. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kan berarti setelah pasca Rasul wafat pun para sahabat-sahabat yang dimana ditunjuk menjadi khalifah pada masa itu pun juga bisa dapat memperjuangkan Al-Quran Mas. Walaupun pada zaman Abu Bakar pun belum jadi mushaf seperti sekarang Mas. Masih ditumpuk dan masih keadaannya ya kalau kita lihat di web-web itu kan masih kuno ya Mas. Dan lanjut di era Khalifah Umar yang dimana itu ada perkembangannya sedikit, dan itu kan nanti bisa berkembang di eranya Utsman bin Affan ya Mas. Lewat pencetakan Quran. Oh, pencetakan. Jadi sudah ada penerbitannya sendiri kalau di zamannya beliau. Jadi nanti penurunannya itu nanti ke Turki Utsmani. Oh, Turki Utsmani. Iya. Oh, pantes ya sekarang malah Rasam Utsmani ya? Iya, oh iya. Jadi penulisan Al-Quran dari Rasam Utsmani tersebut. Jadi ada beberapa macam rasam, cuma saya tahu Rasam Utsmani. Rasam Utsmani sama Mas. Saya tuh juga kalau di pondok tuh malah pernah
dilihatin teman saya Quran versi Madinah. Versi Madinah. Kalau versi Madinah itu juga apakah ada mas? Versi Madinah itu ada salah satunya, itu adalah Rosem juga, cuma Rosemnya itu kurang tahu, saya lupa juga Rosemnya apa. Tapi intinya Quran-Quran yang kita pakai sekarang ini, yang Quran-Quran Indonesia terutama, itu pakai 2 Rosem, yang satu saya lupa, yang satu lagi itu Rosem Usmani yang populer di masa sekarang mas. Sama ini mas, terakhir ini apa sih poin-poin dari yang bisa kita ambil untuk anak-anak muda sekarang, terutama di era zaman yang modern seperti ini, dalam perjuangannya para sahabat-sahabat terdahulu untuk memperjuangkan Al-Quran dan untuk menjaganya sampai bisa dibukukan di era Utsmani, Bani Utsmani, dan era sampai sekarang ini. Bisa disebutkan poin-poinnya. Berarti inilah ya, ibaratnya sesuatu yang mungkin menurut kita pelajaran penting, ya, gitu. pelajaran penting bagi kehidupan di zaman sekarang ini gitu. Yang pertama itu kalau misalkan kita lihat dari yang tadi sudah dijelaskan, itu yang pertama itu adalah nilai visioner dari seorang Abu Bakar. Jadi seorang Abu Bakar As-Siddiq, seperti itu. Jadi beliau itu sangat visioner orangnya. Beliau melihat ke depannya, seandainya memang orang-orang yang ada di sini, maksudnya orang-orang yang pada saat itu mereka hafal Quran, tapi mereka itu mereka itu banyak yang meninggal ketika peperangan. Nah, beliau tuh semakin khawatir, takutnya Al-Quran nih hilang gitu, musnah gitu ibaratnya, nggak ada sama sekali dan nggak bisa sampai ke tangan kita sekarang ini gitu. Nah, maka dari itu, kenapa beliau itu sangat visioner? Ya karena itu, yang tadi itu, karena kita sampai sekarang ini masih bisa megang Al-Quran. Itu sebab apa? Sebabnya karena usaha beliau. Bayangin sejauh mana pikiran beliau sampai sekarang ini bisa, ya kan? Nah, terus yang kedua itu adalah tentang keistiqomahannya Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit itu mengumpulkan Al-Quran itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi nggak kayak Al-Quran tuh, ya pasti Al-Quran tuh susah kan dicarinya, kayak ada yang di sini, ada yang di sana. Bahkan beliau itu sangat telaten gitu, amanah, telaten, cerdas, yang tadi sudah dijelaskan kenapa Zaid bin Thabit itu dipilih sebagai ketua dalam pengumpulan mushaf seperti itu. Jadi keistiqomahannya beliau dan kesabaran beliau dalam mengumpulkan mushaf seperti itu, Mas. Berarti 2 tadi mas, 2 poin penting yang dimana bisa jadi poin lah bagi kita dan generasi-generasi pemuda sekarang ini ya. Ya mungkin itu dulu dari pembicaraan kita di sesi kedua kali ini ya. Jangan lupa teman-teman tetap ingat sejarah dan jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu akar dari sebuah kehidupan. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian saya tutupkan di malam diskusi ini dengan pemateri kita Mas Revan Ramadan. Masya Allah, ini Masya Allah sekali masyhur. Materi yang dibawakannya sangat mantap dan langsung menuju poin-poinnya. Saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.